Alhamdulillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du fa inni usikum wa nafsi bitaqwallah wa nafsi bitaqwallahil qail fi muhkamin kitabih. Inna iddatas surah indallahi isna asara syahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyimu fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffa kama yuqatilunakum kaffa wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di mana minggu pertama di bulan Dzulqa'dah atau minggu pertama di bulan Mei, hari ini taufik Allah, hidayah Allah masih bersama kita tatkala kita terdengar suara qiraah atau adzan dari masjid, kita masih tergerak hati kita untuk bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang Allah sampaikan dalam Al-Qur'an surat Al-Jumu'ah, apabila adzan dikumandangkan fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Tatkala adzan Jumat sudah dikumandangkan, maka fas'au ila dzikrillah, bersegeralah kita untuk menuju masjid. Dan berikutnya Allah berfirman wa dzarul bai', tinggalkan usaha-usaha yang menghasilkan uang. Bahkan sebagian ulama mengatakan apabila adzan sudah dikumandangkan dan khatib sudah naik ke atas mimbar, sementara masih terjadi transaksi baik itu jual beli atau bukan jual beli yang menghasilkan uang, maka uangnya sudah termasuk haram. Alhamdulillah, kita di siang hari ini oleh Allah Ta'ala hati kita masih digerakkan untuk bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah di hari Jumat, yaitu melaksanakan sholat Jumat. Mudah-mudahan sholat Jumat yang kita lakukan pada minggu pertama di bulan Dzulqa'dah ini atau minggu pertama di bulan Mei 2025 ini senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat serta salam semoga Allah limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita nantinya di yaumil qiyamah akan menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kelihatan binar-binar muka kita sebagai cinta kita kepada Rasulullah. Sebagai cinta kepada Rasulullah, kita melaksanakan ajaran-ajaran Rasulullah dan berdampak nanti di yaumil qiyamah. Muka-muka kita akan terpancar nur yang akan selama kita berbuat perintah Allah yang diatur oleh Rasulullah. Salah satunya adalah sholat. Sebelum sholat kita berwudu, dan wudu itu nantinya di padang mahsyar akan menjadi kebanggaan umat Nabi, akan menjadi kebanggaan Nabi Muhammad SAW karena umatnya penuh dengan cahaya muka dan anggota tubuh yang dengan wudu. Mudah-mudahan kita nanti di padang mahsyar diakui Rasulullah, tandanya adalah kita di badan kita, anggota tubuh kita terpancar nur-nur dari bekas wudu dan sholat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, tadi permulaan khutbah saya sampaikan, kita minggu ini ada di bulan Dzulhijjah minggu pertama,
Insyaallah tepatnya pada tanggal 4 Dzulhijjah 1466 kita 46 maksud saya, kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban untuk salat Jumat. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, bulan Dzulqa'dah adalah merupakan salah satu bulan yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram dan bulan Rajab. 4 bulan ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di 4 bulan ini umat Islam saat itu dilarang untuk mengadakan perang. Di 4 bulan ini umat Islam banyak-banyaklah untuk berbuat kebaikan. Di 4 bulan ini kalau kita berbuat kebaikan, maka kebaikannya akan berlipat ganda, dan sebaliknya ketika di 4 bulan ini kita berbuat amal-amal yang tidak baik, katakanlah jahat, katakanlah itu tercela, maka pahalanya tidak ada. Yang ada adalah amal kejelekan juga dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di bulan Dzulhijjah ini, di awal bulan Dzulhijjah ini, kita senantiasa bisa mengisi amal-amal di bulan Dzulhijjah dengan baik. Salah satunya adalah dengan memperbanyak puasa Senin Kamis ataupun amalan-amalan yang lainnya yang bisa mengisi bulan Dzulqa'dah sebagai takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, ada beberapa keutamaan di bulan Dzulqa'dah. Yang pertama adalah bulan Dzulqa'dah merupakan permulaan dari 4 bulan yang telah saya sampaikan tadi, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah At-Taubah. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna iddata surah indallahi isna asyara syahra. Sesungguhnya kata Allah dalam Al-Quran mengatakan, sesungguhnya jumlah bulan dalam hidupan Allah itu adalah terdiri dari 12 bulan. Fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya, Allah sudah tentukan 4 bulan itu adalah bulan-bulan yang agung, bulan-bulan yang terhormat, bulan-bulan yang luar biasa. Apa saja bulan itu? Yang pertama adalah bulan Dzulqa'dah. Dzulqa'dah itu ada di awal perhitungan. Bulan Dzulqa'dah, walaupun dalam susunannya itu ada di akhir, tapi susunan dalam Al-Quran itu ada di pertama. Dzulqa'dah. Setelah Dzulqa'dah bulan Dzulhijjah. Dzulhijjah terus ke bulan Muharram. Nanti di Muharram kita akan masuk atau ganti tahun yang berikutnya 1447. Hadirin yang berbahagia, dan terakhir nanti akan di bulan Rajab menghadiri bulan puasa. Kedua, keistimewaan bulan Dzulqa'dah adalah bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah dan 10 hari di bulan Dzulhijjah adalah merupakan rangkaian ibadah haji. Seperti yang Allah firmankan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 197, Allah berfirman, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Haji itu bulannya ditentukan, yaitu berangkat ibadah haji mulai dari akhir bulan Syawal sampai bulan Dzulqa'dah dan sampai awal 10 hari di bulan Dzulhijjah. Karena pelaksanaan rangkaian haji dimulai dari akhir bulan Syawal, sehingga jemaah haji Indonesia khususnya itu berangkat di akhir bulan Syawal atau di awal bulan Dzulhijjah. Sehingga jemaah haji Indonesia kebanyakan melaksanakan hajinya adalah haji tamattu. Haji tamattu adalah haji yang ketika pergi ke Mekah, maksud saya ketika mengibadah haji, yang dituju pertama kali adalah Madinah, bukan Mekah. Tetapi kalau sudah masuk ke akhir bulan Dzulqa'dah, maka jemaah itu akan masuk ke dalam jemaah haji gelombang terakhir atau gelombang kedua yang tujuan langsung ke Ka'bah. Hadirin yang berbahagia, ketiga, keistimewaan bulan Dzulhijjah ketiga adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Syawal, di bulan Dzulqa'dah ini Rasulullah banyak-banyak melaksanakan umroh.
Hampir setiap bulan Rasulullah di bulan Syawal umroh, di bulan Dzulqa'dah umroh, dan di bulan Dzulhijjah Rasulullah umroh bersamaan dengan hajinya. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, "I'tamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'ah umurin." Kata Imam Bukhari mengatakan Rasulullah umrah itu terdiri 4 umrah yang dilaksanakan fi Dzulqa'dah, dilaksanakan pada bulan Dzulhijjah. Selainnya itu dilaksanakan mahajjatihi, bersama hajinya. Hadirin yang berbahagia, itu yang ketiga. Yang keempat, apa keistimewaan dari bulan Dzulqa'dah? Bulan Dzulqa'dah adalah keistimewaannya kitab Taurat yang diberikan kepada Nabi Musa, itu adalah Allah berikan pada selama 30 hari di bulan Dzulqa'dah, dan ditambah 10 hari menjadi 40 hari. Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, surah Al-A'raf ayat 142. Allah berfirman kepada Nabi Musa, wa atna Musa salasina lailatan wa atmaha bi asrin fatamma miqatu rabbi arba'ina lailah. Kata Allah, dan kami telah memberi kepada Musa untuk memberikan kepadanya kitab Taurat setelah berlalu 30 malam, yaitu di bulan Dzulqa'dah. Dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi, yaitu 40 hari. Artinya 30 hari di bulan Dzulqa'dah dan 10 hari di bulan Dzulhijjah. Sehingga pelaksanaan haji itu diantaranya adalah dari tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13. Itu adalah pelaksanaan haji, karena merupakan apa? Rangkaian ibadah-ibadah pada Nabi sebelumnya. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, itu keistimewaan daripada bulan Dzulhijjah. Terus di samping itu apalagi yang terjadi di bulan Dzulqa'dah? Yang pertama, terjadinya perang Bani Huraizah, di mana perang ini terjadi pada tahun kelima dari kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, pada hari Kamis Dzulhijjah tahun ke-10 Hijriah, Rasulullah berangkat Madinah menuju Mekah untuk melaksanakan haji wada, haji perpisahan, pada tanggal 6 bulan Dzulqa'dah. Dan yang ketiga, peristiwa yang terjadi di Dzulqa'dah adalah pada tahun ke-7 Hijriah terjadi perang Badar. Hadirin yang berbahagia, oleh karena itu dari beberapa keutamaan bulan Dzulqa'dah, dari peristiwa di bulan Dzulqa'dah yang sangat luar biasa, ayo mari kita isi bulan Dzulqa'dah dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa bentuknya? Bentuknya mungkin dengan berpuasa Senin Kamis. Kalau tidak puasa Senin Kamis, memperbanyak sholat sunnah. 5 waktu kita sholat di masjid berjemaah, ditambah dengan sunnah rawatib sebelum atau sesudah sholat 5 waktu, yang disebut dengan sholat rawatib, yang berjumlah 10 atau 12 rakaat. Dan amalan-amalan yang lainnya yang bisa menambah keutamaan di bulan Dzulqa'dah ini. Hadirin yang berbahagia, demikian khutbah singkat yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita sebagai umat Rasulullah dapat mengisi di bulan Dzulqa'dah, sehingga kita termasuk orang-orang pilihan Allah, dan kita insya Allah nanti kalau kita rajin melaksanakan ibadah kebaikan-kebaikan di bulan Dzulqa'dah dan Hijjah, insya Allah nanti kita tidak akan Allah cabut nyawa kita sebelum kita melihat Ka'bah dan Madinah. Amin amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfiru wa lakum wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.